Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Video kali ini mengomentari sekaligus membantah pernyataan orang-orang yang menggunakan istilah Yaman untuk bentuk penghinaan atau bentuk penyelewengan sejarah. Nah, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Gus Achir Ubaidillah. Lalu kenapa beliau dinisbatkan ke Dari awal. bin Muhammad bin Husain al-Habasyi menyatakan, Salatullahi ala Taha al-Yamani syafi'il khalqi fi yaumil qiyamah. Yang artinya, semoga rahmat dari Allah senantiasa tercurah kepada Nabi Taha yang berasal dari Yaman, sang pemberi syafaat bagi seluruh makhluk kelak di hari kiamat. Beberapa orang mempermasalahkan potongan bait syair berikut ini karena Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui, beliau adalah lahir di Mekah, kemudian pindah ke Madinah dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan Yaman. Lalu kenapa beliau dinisbatkan kepada Yaman? Nabi dinisbatkan ke Yaman sebelum kita menuduh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi melakukan pembodohan publik atau melakukan kepalsuan dalam penisbatan ini. Ada baiknya kita simak hadis berikut ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga Al-Imam Tabarani dan beberapa imam yang lainnya, yang oleh Al-Imam Al-Haythami dalam kitab beliau Majma'uz Zawaid dianggap sebagai hadis yang memiliki perawi yang sikah. Disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, wa ana yamanin wa hadramaut khairun min banil haris wala ubali an yahlika ala hayyani kilahuma fala kaila wala malika illallah. Ya, artinya, aku adalah orang Yaman dan Hadramaut adalah lebih baik dari Bani Haris. Namun aku tidak peduli jika dua hal ini binasa. Tidak perlu ada pembicaraan sebab tiada kekuasaan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, setelah kalian melihat konten Achir Ubaidillah, yaitu dia membuat alasan penguat bahwa qasidah yang dikarang oleh Habib siapa itu, saya lupa. Yang jelas qasidah itu benar karena sesuai pendalilannya dengan hadis dari Musnad Imam Ahmad dan juga dikatakan sahih oleh Al-Haythami dan ulama hadis lain seperti Al-Hakim, ya, Sahibul Mustadrak. Namun ada dua hal yang janggal di dalam pernyataan Achir Ubaidillah ini. Apa itu? Pertama tentang nama Toha, ya, itu jelas salah, ya. Kemudian yang kedua adalah Al-Yamani. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah selama hidupnya itu menyebut dirinya sebagai Yamani? Nah, namun ternyata tidak, ya. Setelah saya teliti beberapa hadis itu ternyata tidak. Ada salah satu hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, al-imanu yamanun wal hikmatu yamaniyah, ya. Wa ana yamani, ya. Riwayat tambahan ini wa ana yamani itu adalah riwayat yang dhaif, ya. Lalu bagaimana dengan hadis ini yang diriwayatkan oleh beberapa jalur, ya, dan bukan hanya di Musnad Imam Ahmad tapi di Al-Mustadrak dan juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Haythami.
Nah, bagaimana hadis ini? Hadis ini kelihatan batil dan kelihatan munkarnya. Loh kok bisa begitu? Ya, walaupun Al-Haytami bilang ini sahih, tetapi secara matan hadis ini batil dan mungkar. Kenapa? Mari akan saya bahas di sini. Apakah benar Nabi Muhammad termasuk Yamani? Ya, maksudnya orang Yaman, ya, atau orang dari Yaman. Karena ada lafadz bilang begini, khiyaru rijal rijalu ahli Yaman wal imanu yamanin wa ana yamani. Ya. Riwayat ini menyebutkan bahwa Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam menyebut dirinya sebagai Yamani. Namun keaslian hadis ini termasuk bagian yang menyebut wa ana yamanin sangat diperdebatkan dalam sumber-sumber tersebut. Pihak yang melemahkan hadis ini seperti yang dijelaskan oleh As-Sakran At-Tamimi, ya, ini ada salah seorang murid, ya, dia belajar ilmu hadis, menyatakan bahwa hadis ini sangat lemah dan tidak sahih atau dapat dijadikan hujjah. Mengapa demikian? Alasannya dia punya alasan yang benar, ya, dan masuk akal, yaitu hadis ini masuk dalam bab manakib atau fadhail, keutamaan, ya, atau manakib, ya. Namun hadis ini tidak masuk di situ. Kenapa? Karena hadis ini ada isi laknat juga, ya. Ada isi laknat juga, laknat kepada sebagian kabilah Arab dan mendoakan kebaikan oleh sebagian kabilah Arab. Kemudian juga membenci kabilah Arab tertentu dan mencintai kabilah Arab tertentu. Apakah Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam orangnya wataknya seperti itu? Jawabannya tidak, ya. Karena hadis ini justru menyalahi sirah nabawiyah, ya. Jadi bertabrakan, memiliki kekacauan, istirab dalam matan, teks dan sanadnya, rantai periwayatannya. Bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang telah terbukti kebenarannya, mengandung kemungkaran dan keanehan. Gharabah, ya. Juga ada inqita', ya, dalam periwayatannya, ya, dari jalur periwayatannya. Kemudian hadis ini juga tidak disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Kenapa? Karena punya 3-4 jalur, ya. Ada yang menyebut ana yamanin itu cuma satu hadis, dan yang lain Rasulullah tidak menyebut ana yamani, ya. Kemudian ada yang mensahihkannya karena diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Az-Zahabi dan juga Al-Albani mensahihkan sanadnya, ya. Termasuk juga Al-Haythami menilai para perawinya sebagai orang yang terpercaya. Ya. Namun, ya, perawi Aid bin Abdurrahman tidak sendirian dalam meriwayatkannya dari Amir bin Abbasah, melainkan diikuti oleh Jubair bin Nufair dengan sanad yang sahih. Adanya riwayat lain yang menguatkan sebagian lafaz juga disebutkan. Namun hadis dhaif, kalau riwayatnya banyak berarti tambah dhaif, bukan tambah sahih, ya. Dengan demikian klaim bahwa Nabi menyebut dirinya Yamani ada dalam riwayat yang diperselisihkan keasliannya. Berarti riwayat ini trouble, ya. Jadi bagaimana kita menanggapinya? Ya jangan dipakai, ya. Jangan dipakai, ya. Ini pembahasannya sangat panjang, ya. Karena ada 3 hadis, ya. Yang satu menyebut Yamani, yang 2 tidak menyebut ana Yamani, ya. Ini hadis yang benar yang mana? Kemudian hadis ini isinya laknat kepada kabilah fulan. Padahal kabilah yang Rasulullah laknat itu mereka semuanya masuk Islam. Ya, apakah laknat akan berlaku sampai hari kiamat atau hanya sementara waktu atau gimana, ya? Jadi hadis ini jelas batilnya dan mungkar, ya. Karena ini masuk bab tentang manakib atau fadhail, ya, tapi ini tidak masuk, ya, berarti tidak diambil, tidak kita ambil sebagai hujjah, ya. Apalagi dijadikan bahan qasidahan, ya, itu tambah batil lagi, ya.
karena bertentangan dengan fakta sejarah. Ya. Dan Rasulullah SAW dinisbatkan ke Quraisy, ya, Al-Hijazi, Al-Qurashi, Al-Makki, ya. Tapi beliau tidak menggunakan lakop itu karena beliau Rasulullah Al-Qurashi Al-Hashimi, ya. Seperti itu. Kemudian ini yang pertama sudah saya bantah ya, soal istilah Yamani itu secara fakta sejarah, ya, sirah nabawiyah itu bertentangan dengan fakta sirah nabawiyah. Kemudian yang kedua, hadis ini jelas mungkar dan batil karena riwayat satu dengan riwayat yang lain saling kacau sanadnya dan berisi orang-orang yang trouble dalam sanadnya itu. Walaupun ada yang bilang ini thiqah dan secara matan juga rusak. Secara matan ini rusak. Ya. Yang kedua yaitu tentang apakah wajar Nabi melaknat. Ya. Sumber-sumber ini menunjukkan beberapa hal. Kecaman terhadap hadis ini karena isi laknatnya. Pihak yang melemahkan hadis ini menilai bahwa menggambarkan Rasulullah itu la'anan fahasyan, ya. Dan Rasulullah tidak mungkin orangnya seperti itu, ya. Karena ada hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah menjawab kepada istri beliau yaitu Aisyah, "Mata ra'aitani la'anan ya Aisyah?" Kapan kamu melihatku, aku ini orang yang suka melaknat. Ya. Kemudian beberapa versi dalam hadis ini misalnya laknat terhadap 4 raja dan saudari mereka, laknat terhadap suku Tamim dan Murrah, Bakar bin Wa'il, Muqais, Muladis, Najran, Banu Taghlab dianggap sebagai tambahan yang mungkar dan aneh. Ya. Jadi hadis ini ya hadis yang isinya khurafat dan akhirnya juga memproduksi qasidah khurafat juga. Ya. Kemudian istilah yang kejanggalan yang berikutnya yaitu tentang nama Toha. Ya. Nama Toha itu bukan nama. Ya. Toha itu dalam Al-Quran Toha itu adalah huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang sendiri, dibaca sendiri-sendiri. Toha, ya, sin, qaf, sod, ha, mim, alif, lam, mim. Apakah ini nama-nama isim, nama orang? Enggak kan? Enggak. Itu cuma huruf muqatta'ah. Kemudian karena akibat budaya Sufisme, Syi'iyah, Tasyayyu, akhirnya mereka memasukkan Toha itu sebagai julukan Nabi. Padahal secara fakta sejarah Rasulullah tidak pernah menamai dirinya sebagai Toha sama sekali. Ya. Seperti itu. Jadi istilah Toha al-Yamani adalah istilah yang fix batil dan bertentangan dengan fakta sejarah. Ya. Ada orang-orang yang memang wulu atau tidak teliti, akhirnya menggunakan mubarirat. Oh, ini ada dalilnya seperti ini. Padahal dalilnya itu sendiri justru mencela kabilah Arab-Arab yang lain. Ya, ini hadis, ini bukan hadis ini namanya sakhafat, ya. Ya, hal-hal yang sakhif, hal-hal yang rusak, ya, hal-hal yang bebal. Tidak seperti itu. Ya, hadis Rasulullah tidak mungkin isinya laknat dan juga tidak mungkin isinya pilih kasih terhadap kabilah Arab, ya, atau menisbatkan dirinya kepada tempat yang beliau sendiri tidak tempati. Sekian dari saya, semoga bermanfaat.